Film diawali dengan memperlihatkan seorang bilioner yang memacu adrenalin dengan menaiki sebuah pesawat dengan kecepatan tinggi. Namun saat dirinya bermanuver tajam, tiba-tiba pesawatnya mengalami kerusakan mesin dan akhirnya 345, Tango Tango. Shit. As far as anyone else knows. ternyata kecelakaan itu disengaja oleh pria tadi. Ia sengaja memalsukan kematiannya karena ingin menjadi hantu. Maksudnya, seseorang yang sudah dianggap mati oleh pemerintah dunia, namun tetap hidup di balik bayangan dan menjalani kehidupan yang benar-benar bebas. Turn to those you loved. Comes freedom. I became a ghost. Pria tadi berinisial Wan, dan 3 tahun sejak aksi bunuh dirinya, kini ia berhasil mengumpulkan para hantu lainnya, dan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu meruntuhkan seorang presiden diktator. Siang itu di negara Italia, Wan mendatangi pengacara sekaligus bos mafia yang sering melindungi target mereka selama ini. Tujuannya untuk mencari petunjuk yang bisa menuntun mereka ke 4 jenderal ternama dari sang diktator. Tapi karena si pengacara itu tak mau bekerja sama, terpaksa mereka mencongkel bola matanya. See that? That's called skill. Cop looking right at us. Sayangnya, aksi mereka terbongkar dan kini dikejar oleh puluhan mafia bersenjatakan lengkap. Tapi kalian semua tak perlu khawatir karena di antara anggotawan terdapat orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Kita mulai dulu dengan memperkenalkan si driver yang sangat jago dalam mengemudi, dan ia dijuluki nomor 6 atau 6. Lalu ada si nomor 2 yang seorang mantan agen CIA. Saat ini ia sedang terluka akibat habis menerima tembakan saat proses kabur tadi. Wanita yang benar-benar ahli dalam spionase dan tak kenal ampun dalam membantai setiap musuhnya. Dalam tim mereka juga terdapat seorang mantan dokter. Ia dijuluki nomor 5. Tak hanya ahli dalam dunia medis, ia juga ahli dalam merancang berbagai senjata kimia yang bisa mereka gunakan di kemudian hari. Rata-rata, anggotawan adalah orang yang sangat ahli di bidang yang mereka geluti, namun kecewa akan kehidupan yang begitu-begitu saja dan memutuskan untuk mengikuti jejaknya. By the way, mereka semua berjumlah 6 orang. Dan kita kembali diperkenalkan anggota tim lainnya yang seorang ahli parkour sekaligus pencuri jenius yang diberikan julukan nomor 4 atau 4. Right over you. Round the corner. Kejar-kejaran belum berakhir, jumlah mafia yang mengejar mereka seakan tak ada habisnya. Bahkan musuh mengerahkan helikopter untuk memantau pergerakan mereka dari udara. Makanya, untuk mengelabuinya, Six kemudian memiliki ide gila dengan masuk ke sebuah museum dan menjadikannya sebagai jalan pintas. Hang on. By the way, melihat teman-temannya kesulitan untuk kabur, Four dibantu nomor 3 atau 3 memutuskan untuk menyusul dan membantu mengalahkan musuh dengan cara menembakkan sebuah pelontar granat ke salah satu mobil musuh. Tapi walaupun berhasil melancarkan serangan tadi, para mafia masih saja muncul dari berbagai arah. Salah satu dari musuh bahkan berhasil menembaki kaca mobil yang mereka kendarai dan membuat Six sulit untuk melihat jalur yang akan mereka lewati. Dan akhirnya Six mati dengan sangat mengenaskan. Tapi untung saja saat itu mereka sudah berhasil kabur dari kejaran musuh. Singkat cerita, saat di atas kapal, para anggota tim yang lain merasa iba akan kematiannya. Mereka bahkan tak tahu siapa nama asli Six. Karena memang itulah peraturan dari tim ini, di mana mereka semua tak boleh lagi menggunakan identitas selamanya. He's a good man. We find a 7. Di lain sisi kita kemudian diperlihatkan seorang sniper bernama Blaine sedang bertugas di wilayah konflik. Saat itu ia sudah akan menembak sebuah mobil yang dicurigai sebagai perangkap musuh. Namun saat dirinya akan melumpuhkan mobil itu, pimpinannya tak kunjung memberikan izin untuk melepaskan tembakan. Hingga akhirnya akibat kejadian itu, puluhan temannya mati dan ia hidup dalam penyesalan karena tak berani menarik pelatuk senjatanya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian saat Blaine sedang terpuruk akan masa lalunya, ia didatangi oleh Wan. Seperti yang kita ketahui, anggota tim mereka sedang mengalami kekosongan dan Blaine adalah calon anggota yang baru. Namun syarat agar diterima sebagai anggota tim, Blaine harus mati terlebih dahulu. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk memalsukan kematiannya dengan loncat dari sebuah kapal I feri. can help you go after those guys. Beberapa waktu kemudian, Blaine menyaksikan pemakamannya sendiri. Terlihat ada banyak kerabat yang harus ia tinggalkan. Wan bilang, mulai sekarang Blaine hanya akan dikenal sebagai nomor 7 atau 7. Markas mereka terletak di dalam pangkalan udara yang sudah tak beroperasi. 7 kemudian diberitahu kalau mulai sekarang ia tak boleh lagi berkomunikasi dengan siapapun kenalannya di masa lalu, karena ia telah mati. Jika ia lakukan, maka akan ada konsekuensinya. Tapi apa sebenarnya keuntungan dari memalsukan kematian mereka? Sebenarnya ada banyak, namun Wan menjelaskan tujuan utamanya di mana agar mereka bisa melakukan hal yang orang hidup tak bisa lakukan. Contohnya seperti misi yang mereka lakukan saat ini, dan itulah kebebasan.
When you're young, you lock it. Is what you choose. By the way, karena Seven adalah anggota baru, Wan menjelaskan misi mereka, di mana terdapat sebuah negara bernama Turkistan. Negara itu dipimpin oleh seorang presiden yang diktator bernama Rovak. Misi mereka adalah mengkudetanya, dan jika berhasil, adik dari sang presiden akan naik tahta. Nah, adiknya itu berseberangan dengan kakaknya. Selama ini, ia adalah pecinta demokrasi. Makanya, sampai saat ini, ia dikurung di suatu tempat yang tak diketahui oleh siapapun, kecuali 4 jenderal kepercayaan Rovak. Makanya, tugas mereka selanjutnya adalah memburu ke-4 jenderal tersebut. Democracy loving brother. He's the key. Hello to democracy-loving brother. Tapi kenapa Wan sangat ingin melakukan kudeta di negara Turkistan? Untuk menjawab hal itu, film mundur sedikit ke belakang, menceritakan masa lalu dari Wan, di mana sejak kecil ia adalah seorang anak yang jenius, bahkan berhasil membuat terobosan baru di bidang teknologi yang membuat hak ciptanya digunakan semua industri teknologi saat ini. Makanya sejak muda ia sudah menjadi seorang bilioner. Sebagaimana orang kaya pada umumnya, mereka memiliki lembaga amal sendiri, dan Wan sering turun ke lapangan untuk membantu masyarakat kurang mampu di berbagai belahan dunia. Kebetulan saat itu ia sedang mengunjungi kamp pengungsian masyarakat Turkistan yang berada di perbatasan. Di tengah kunjungannya, tiba-tiba sebuah pesawat tempur menjatuhkan bom maupun gas beracun dan menewaskan ratusan orang. Masyarakat tak bersalah itu dibantai karena dianggap sudah melawan pemerintah yang berkuasa. Berita mengenai pembantaian itu sebenarnya diliput oleh berbagai media asing, tapi tak satu pun dari negara yang mampu menghentikan kekejaman Rovak. 6 bulan kemudian, di saat Wan masih terbayang-bayang akan kejadian kemarin, ia tak sengaja bertemu Rovak di sebuah pertunjukan opera di Perancis. Dan kebetulan setelah menonton pertunjukan tadi, keduanya ke meja bar untuk pesan minum. Disitulah Wan menyindir kekejaman Rovak terhadap masyarakatnya. Namun, ia menganggap kalau semua itu diperlukan untuk menertibkan sebuah negara. Heroes always win. It's bullshit. Dari situlah Wan sadar kalau orang-orang sepertinya tak akan bisa tersentuh oleh hukum. Ia juga sadar kalau uang yang ia gelontorkan selama ini di berbagai badan amal tak akan mengubah dunia selama masih ada orang-orang seperti Rovak yang berkuasa. Makanya Wan memutuskan untuk melakukannya sendiri. Kebetulan ia memiliki uang yang bisa dibilang tak terbatas. I'm gonna do this myself. So here we are, good inventor. Created a lot of tech tracking. Oke, kembali ke masa sekarang, di mana sebelum mengkudeta Rovak, mereka harus berhasil menemukan adiknya. Fakta menariknya, adik Rovak dulu sempat kabur ke luar negeri, namun berhasil ditangkap oleh CIA, yang kebetulan waktu itu misi tersebut dipimpin oleh nomor 2. Jujur saja, ia merasa bersalah setelah tahu kalau selama ini ia telah bekerja pada pihak yang salah. Makanya si nomor 2 bergabung bersama Wan untuk menebus dosanya. Anyway, setelah berhasil meretas ponsel dari pengacara Rovak kemarin, mereka mendapatkan info kalau para jenderal akan berangkat ke Vegas untuk menemui seorang pedagang senjata ilegal. Tanpa basa-basi, mereka semua ke sana dan tentunya dengan berbagai penyamaran. Dari jauh, Wan berhasil menguping percakapan para jenderal, di mana mereka akan membeli berbagai senjata kimia untuk digunakan menindas para pemberontak. Dan begitu transaksi selesai, para jenderal menikmati indahnya Vegas dengan mabuk-mabukan serta menyewa beberapa biduan. Saat itulah nomor 2 dan 3 beraksi. Karena kalau soal bantai-membantai, mereka berdualah ahlinya. Mereka membantai semuanya kecuali satu orang, di mana ia dipercaya sebagai satu-satunya jenderal yang mengetahui lokasi adik Rovak saat ini. Tak perlu mengancam cukup jauh, si jenderal yang ketakutan langsung membeberkan informasi yang mereka inginkan. Dan setelah info itu didapatkan, apakah ia dibebaskan? Tentu saja tidak. Too late. Got the hell. Don't think. Talk. 3, 2, 1. Setelah para jenderal kepercayaannya tewas, Rovak langsung mengumpulkan para calon penerusnya. Semua orang yang dianggap akan mendapatkan keuntungan dari kematian para jenderal kemarin langsung ia bunuh, walaupun itu bawahannya sendiri. Sedangkan adik Rovak selama ini ternyata disembunyikan di Hong Kong. Tanpa basa-basi, mereka semua langsung terbang ke sana. Anyway, selama perjalanan menuju Hong Kong, Seven sempat penasaran bagaimana mereka semua bisa menjadi sebuah tim. Four bilang Wan lah yang merekrut mereka satu persatu. Contohnya dia, waktu itu ia dan teman-temannya sedang berusaha mencuri sebuah perhiasan ternama dari seorang miliuner. Namun di tengah aksinya, Four dihianati oleh teman-temannya dan membuatnya jatuh dari ketinggian. Begitu bangun, dirinya sudah dalam kondisi terikat dan Wan menodongnya dengan sebuah senjata. Hal itu ia lakukan untuk menguji seberapa berani dirinya dalam menghadapi kematian. Dan akhirnya, Four ditawari untuk menjadi anggota tim. You gotta do it. Fucking do it. You're there now. Fucking do it. Ooh, I never thought I'd meet a... FMS Hong Kong. Engine start. Di lain sisi saat ini, Rovak sedang mengunjungi adiknya di Hong Kong. Selama ini, ia ditahan di sebuah penthouse yang berada di lantai 90. Rovak datang untuk memastikan kalau adiknya tak ada hubungan apapun terkait kematian 4 jenderal kesayangannya.
Sampai saat ini ia masih penasaran siapa yang berani melakukannya. Namun Rovak berjanji jika ia mati maka para penjaga yang ia tugaskan di sana juga akan membunuh adiknya demi memastikan pemerintahan yang ia pimpin tak jatuh ke dalam sistem demokrasi. Do you know anything about that? Harm should befall me, the same exact harm will befall you. Sedangkan Wan bersama timnya mulai mengatur rencana untuk menculik Murad, di mana mereka akan masuk ke penthouse melalui 2 jalur. Tim A akan masuk ke sana dengan menaiki sebuah kren, sedangkan tim B akan masuk melalui lift apartemen lalu mengalihkan perhatian penjaga saat Murad mereka bawa keluar. Yeah, I got the gun, smartass. I got the target in his bed, scratching his ball. Dan tanpa panjang lebar, aksi pun dimulai, di mana sang dokter langsung melemparkan gas tawa untuk membius seluruh penjaga di lobi apartemen. Dengan begitu, nomor 2 dan 3 berhasil mengakses lift apartemen tanpa kendala. Sedangkan 4 sejak awal sudah berhasil masuk ke penthouse, namun ia harus bersembunyi di dalam kolam renang, akibat dikerumuni para penjaga yang curiga dengan pergerakan keren yang menjulur ke teras penthouse. Rencana sedikit berubah akibat Tri terkena efek dari gas tawa. Topengnya ternyata sejak tadi mengalami kerusakan dan kini ia seperti orang gila. Mau tak mau, si nomor 2 harus beraksi sendirian. Namun sebelum ia membuat kericuhan lewat pintu depan, Four berhasil memasang alat yang akan mengalihkan perhatian dari para penjaga. Dan begitu mereka terdistraksi, disitulah aksi dimulai. Four segera menculik Murad untuk dibawa kabur melalui lift. Tapi rencana itu harus berubah karena penjaga di sana terus berdatangan. Yang tadinya harusnya cuma ada 7 bodyguard, kini mereka harus melawan belasan pasukan tambahan. Di lain sisi, suara gemuruh tembakan membuat polisi tak lama kemudian tiba di lokasi. Kini Murad tak bisa lagi dibawa kabur melalui jalur lift. Belum lagi si nomor 2 dan 3 kesulitan untuk mengalahkan semua penjaga. Makanya Seven kemudian terbersit sebuah ide, di mana ia menembaki kaca kolam renang di lantai atas dan membuatnya pecah hingga menghanyutkan hampir seluruh penjaga yang ada. Wan berhasil menyusul mereka dan langsung menumbangkan 3 penjaga sekaligus. Dari sana, mereka kemudian membawa kabur Murad menggunakan sebuah flying fox. Masalahnya, begitu mereka berhasil nyebrang ke gedung sebelah, para penjaga tak lama kemudian datang dan memotong tali tersebut, mengakibatkan Four tak bisa kabur dari sana. Dan ada sebuah peraturan dalam tim ini, di mana jika salah satu anggota tim tertinggal, maka mereka harus menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan peraturan itu berlaku untuk Wan. I can't get across. They cut the zip. Bagaimanapun juga, Four bukan orang biasa. Ia memiliki kemampuan parkour yang bukan kaleng-kaleng. Ia berhasil menyeberang ke gedung sebelah menggunakan bekas kren mereka tadi. Namun, bagaimanapun juga, teman-temannya sudah meninggalkan lokasi lebih dulu untuk menghindari kejaran polisi. Sedangkan Four saat ini masih berusaha kabur dari para penjaga yang mengincarnya. Sekalipun ia berhasil menjaga jarak, namun para penjaga tak berhenti melepaskan tembakan, bahkan melemparinya dengan sebuah granat. Hingga akhirnya ketika Four pikir dirinya sudah berhasil lolos dari kejaran musuh, ia kembali diterjang oleh salah satu penjaga. Dan Four kini tak bisa lagi kabur. Di saat itu terjadi, Seven tak tega mendengar temannya dalam kesulitan. Ia pun memaksa seluruh anggota tim untuk berhenti sebentar. Awalnya Wan menolak, namun akhirnya Seven diberikan waktu singkat untuk menyelamatkan teman mereka. I'm not leaving them behind. We're all we got. Akibat kejadian ini, Rovak langsung meminta bantuan intelijen Amerika untuk melacak siapa dalang dari penculikan adiknya. Namun badan intelijen tak bisa menemukan siapa pelakunya. Dari semua hasil rekaman CCTV, mereka berhasil mengidentifikasi foto Five. Tapi mereka tak yakin itu dia karena berdasarkan data intelijen, harusnya Five sudah mati 5 bulan yang lalu. Belum lagi, Wan sangat ahli menghapus berbagai jejak digital anggota timnya dan membuat Rovak semakin kebingungan. They've cut them. And yet they walk the earth like you and me. If they exist, they can be made not to. Di lain sisi, kejadian kemarin membuat Seven terlihat sangat kecewa dengan Wan yang tega meninggalkan anggota timnya. Namun Wan mengingatkan kalau mereka semua bukanlah keluarga, melainkan hanya sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Dan itulah alasannya mengapa mereka hanya menggunakan inisial angka sebagai panggilan satu sama lain. Tapi Seven tetap ngotot, bahkan berhasil mempengaruhi anggota tim yang lain untuk mengungkapkan nama asli mereka. I'm Javier. Kenny. I'm Blaine. I just saved your life. Let's go. Let's go.
4 hari sebelum rencana kudeta dimulai, Wan bersama timnya sudah berhasil tiba di Turkistan dan mereka mulai melakukan perannya masing-masing. Tapi kunci dari keberhasilan rencana ini adalah Murad, di mana ia harus yakin bisa menggantikan kepemimpinan kakaknya. Makanya Wan berusaha sebisa mungkin meyakinkan Murad bahwa rencana mereka akan berhasil. Rencananya mereka akan meretas TV nasional Turkistan dan Murad akan berbicara langsung ke seluruh masyarakatnya bahwa sekarang waktunya untuk melakukan pemberontakan. Because none of this matters if you don't step up. They will catch all of State-run television. And you're gonna be our new spokesperson. Di lain sisi, anggota nomor 2 dan 3 telah berhasil memasang bom berbentuk lilin di beberapa patung Rovak di tengah kota. Sedangkan Wan bersama Seven pergi ke pusat jaringan listrik kota, di mana mereka berhasil meyakinkan pegawai di sana untuk melakukan uji daya. Padahal diam-diam meretas sistemnya. Dengan begitu, nantinya mereka akan berhasil mematikan seluruh daya di istana presiden. Begitu seluruh listrik istana mati, maka sesuai protokol, Rovak akan diungsikan ke kapal mewahnya sebagai benteng terakhir. Dan saat itulah mereka akan menumbangkan Rovak. Dan singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. It's time for a revolution. Rise up and let's... Masyarakat mulai turun ke jalanan, jaringan listrik di istana mati dan berbagai ledakan membuat Rovak segera diungsikan menuju kapal mewahnya. Tri diminta untuk mengikuti rangkaian musuh dari belakang. Ia dibuat kaget melihat Rovak yang tanpa ragu menembak barisan demonstran, bahkan memerintahkan pesawat tempur untuk menembaki warganya sendiri. Traditional ordnance with sarin VX. So this... Sedangkan Wan bersama anggota tim yang lain sudah bersiap di dekat dermaga. Four ditugaskan lebih dulu untuk mensabotase sistem jangkar kapal, dengan begitu Rovak tak akan bisa kabur kemana-mana. Sedangkan Wan dan Seven mulai menembaki musuh demi mengalihkan perhatian para penjaga, sehingga Tri bisa leluasa masuk ke ruang nahkoda untuk mensabotase sistem kapal. Tak sampai di sana, Murad juga berhasil masuk ke dalam istana dan meyakinkan para petinggi militernya untuk ikut melakukan kudeta. On your knees. All right. Show me your hands, por favor. We will bring peace to our beloved country. Singkat cerita, mereka semua berhasil menyusup ke kapal. Wan sejak awal menyiapkan sebuah senjata pamungkas dengan menjadikan kapal musuh sebagai magnet berkekuatan tinggi. Makanya, sejak awal ia dan timnya hanya memakai pakaian maupun senjata yang terbuat dari plastik. Sayangnya, saat Wan sudah akan menggunakan senjata pamungkasnya, tiba-tiba HP-nya terjatuh dan error. Sedangkan posisi mereka saat ini sudah mulai diketahui oleh para penjaga, hingga akhirnya... Hampir semua penjaga mengalami luka parah akibat teknologi Wan tadi. Bahkan, ia kembali mengaktifkannya ketika harus berpapasan dengan musuh. Namun sayangnya, ponsel yang ia gunakan untuk mengontrol teknologi tersebut tiba-tiba rusak akibat terkena serangan. Dan kini, mereka harus kembali mengalahkan musuh dengan cara biasa. Entah bagaimana bisa, tapi kapal yang mereka naiki mulai bergerak. Makanya, mereka harus berpencar untuk segera menemukan persembunyian Rovak. Di lain sisi, Wan harus bertarung dengan ajudan Rovak yang terkenal paling brutal. Saat itu terjadi, si ajudan tak sengaja menekan ponsel Wan dan mengaktifkan bom yang sudah ia pasang di setiap sisi kapal. Sebenarnya nomor 5 berhasil menemukan lokasi Rovak, namun ia tak berani menghentikannya karena masih ada beberapa pasukan yang menjaganya. Terlihat ia berhasil kabur dari kapal menggunakan sebuah Sukoci. Di saat yang sama, sejak tadi Four dikejar oleh beberapa penjaga dan ia dikeroyok habis-habisan. Umumnya, di situasi seperti ini, Wan akan mengutamakan misi mereka, yaitu dengan mengejar Rovak dan menelantarkan Four. Tapi kali ini berbeda, nampaknya kata-kata Seven kemarin berhasil mengubah pendiriannya. Here you are. Tak lama kemudian, sebuah helikopter menjemput Rovak di tengah lautan. Ia terlihat sangat senang karena berhasil kabur. Tapi yang ia tak sadari adalah pilot dari helikopter itu ternyata adiknya sendiri. Sedangkan seluruh pasukan di dalamnya adalah Wan dan kawan-kawannya. Ternyata sebelum menjemput Rovak, tadi Murad sempat singgah di kapal untuk menyelamatkan Wan dan timnya. I was thinking of... Who are you? Misi mereka berhasil, namun pertanyaannya, apa hukuman yang pantas bagi Rovak? Ternyata hal itu sudah mereka pikirkan jauh-jauh hari, di mana ia dibawa ke kamp pengungsian masyarakat yang selama ini ia sakiti. Dari sana, Rovak kemudian dijatuhkan di tengah kerumunan warga yang sudah lama menginginkan keadilan. Kill me here! Kill me here! Kini negara Turkistan dipimpin oleh Murad. Masyarakatnya bebas menyuarakan pendapat dan tentu saja semua itu berkat sistem pemerintahan yang berseberangan dengan almarhum kakaknya. Di akhir film kita diberitahu alasan sebenarnya mengapa Wan memalsukan kematiannya. Karena ternyata selama ini ia memiliki seorang anak.
Wan sadar jika ingin mengalahkan orang-orang paling berbahaya di muka bumi, maka ia harus memastikan orang yang ia sayangi tak terkena dampak dari tindakannya. Dan dengan begitu, film pun